Hening cipta, mulai. Senat terbuka dengan acara upacara pembukaan dan protokol kesehatan dalam pendukung oleh Universitas Diponegoro kepada Panitia Sarjana Hukum dibuka oleh Rektor Ketua Senat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini rapat Senat terbuka Universitas Diponegoro dengan acara penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa dalam pendukung oleh Universitas Diponegoro kepada Bapak Ali Alatas Sarjana memutuskan untuk menyetujui pemberian gelar Dr. Honoris Causa kepada Bapak Ali Alatas SH. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar keputusan Senat Universitas Diponegoro tersebut, diajukan permohonan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Diponegoro merupakan yang pertama kalinya. Untuk itu, sesuai dengan norma-norma akademis yang berlaku, telah ditunjuk seorang promotor akademis untuk mendampingi Bapak Ali Alatas SH dalam rangka penyusunan pidato promosi Dr. Honoris Causa, dan promotor tersebut adalah yang terhormat Saudara Profesor Dr. Dimyati Hartono, Sarjana Hukum, yang duduk di samping Bapak Alatas pada saat ini. Seorang guru besar tetap Universitas Diponegoro di bidang hukum internasional. Senat Universitas Diponegoro setelah melakukan pendalaman, baik secara objektif maupun objektif, melihat faktor-faktor eksklusif sebagai berikut. 1. Bapak Ali Alatas SH adalah seorang diplomat karir yang secara profesional dan konsisten telah menekuni tugasnya di Deparlu dan dalam tugas-tugasnya telah banyak berbuat untuk pengembangan hukum, kemasyarakatan, budaya, dan kemanusiaan. 2. Sebagai diplomat karir dan sebagai seorang sarjana hukum, Bapak Ali Alatas SH telah menerapkan dan mendayagunakan ilmu yang dikuasainya untuk kemanfaatan yang besar bagi perdamaian dunia, ketertiban, dan ketentraman kehidupan bersama masyarakat nasional Indonesia, lingkungan regional dan internasional. Dalam interaksi yang kompleks tersebut, tanpa harus menyimpang dari asas-asas hukum universal yang berlaku, Bapak Ali Alatas SH disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, telah melakukan pengembangan ilmu hukum internasional dan menumbuhkan keyakinan betapa pentingnya diplomasi yang dilandasi nilai-nilai profesionalisme yang tinggi. 3. Sebagai seorang sarjana hukum, Bapak Ali Alatas SH telah membuktikan dirinya sebagai dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4. Jenjang karir yang secara konsisten dan setia ditekuninya dan diawali dengan kedudukannya sebagai salah seorang staf pada Direktorat Hubungan Ekonomi Internasional Departemen Luar Negeri pada tahun 1954 sampai dengan kedudukannya saat ini sebagai Menteri Luar Negeri telah diwarnai dengan pendayagunaan ilmu hukum yang ditekuninya secara berdisiplin dan bertanggung jawab. Secara tidak langsung juga dirasakan manfaatnya di dalam pendidikan hukum yang selalu berusaha secara doktrinal dan non-doktrinal memberikan kemampuan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum yang senyatanya hidup dalam masyarakat, baik nasional maupun dalam kehidupan bangsa. Apa yang telah dilakukan Bapak Ali Alatas SH telah menyadarkan kepada kita semua bahwa dalam pergaulan internasional yang semakin berubah, peran jelas merupakan salah satu sistem internasional yang sangat strategis. 7. Globalisasi bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya telah menonjolkan nilai-nilai universal dalam kehidupan berbangsa yang seringkali dirasakan sebagai bahaya terhadap nilai-nilai budaya nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila dan prinsip kerjasama dan kemitraan internasional yang dipegang teguh oleh Bapak Ali Alatas SH sebagai Menteri Luar Negeri dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif telah menghindarkan negara Republik Indonesia dari pola konfrontatif dan memperkuat pendekatan relatif struktural yang diakui bangsa-bangsa mereka. Peran dan kontribusi Bapak Ali Alatas SH pada masa lalu dan saat ini dalam posisi internasional seperti guru bicara Forum dalam Perundingan Utara Selatan, Ketua Komisi 1 Sidang Majelis Umum PBB Papua,
Presiden Konferensi Mahasiswa Universitas Bogor mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Baswedan serta seluruh keluarga atas anugerah gelar Doktor Profesor Dr. Muhammad Prima dari Universitas Bogor, dan sekaligus terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menerima. Insya Allah dengan segala kehormatan ini Bapak sangat tegar dalam menjalankan peran yang positif baik bagi keluarga, masyarakat, negara, dan hubungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami menghadiri pidato penganugerahan gelar kehormatan ini dengan diiringi ucapan terima kasih atas kesediaan dan kesabaran para undangan yang kami muliakan mengikuti pidato penghargaan ini. Akhirnya, atas nama kami sebagai promotor maupun atas nama kami pribadi dan keluarga melalui forum yang sangat terhormat ini, tentang penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Sekretaris Senat. Penyerahan piala promosi. Doktor Honoris Causa Ali Alatas Sarjana Hukum dipersilakan. Dan antar manusia dan antar bangsa yang dimensinya begitu kompleks. Sebagai seorang praktikus diplomasi yang senantiasa dan tiada hentinya dikejar oleh masalah demi masalah, saya sejak saya tamat dari Akademi Dinas Luar Negeri pada tahun 1954 dan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia menerima dalam sembilan kali perjalanan karir saya. Setelah saya coba renungkan apa kiranya sumbangsi saya yang dapat dijadikan dasar dan pembenaran bagi sebuah gelar akademik kehormatan yang begitu tinggi yang hari ini dianugerahkan kepada saya. Sebagai seorang
sebagai prinsip dasar. Sepanjang 1,5 abad Republik kita yang tercipta menjalankan itu, prakarsa Indonesia untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang disusun oleh keterporan Indonesia dalam mewujudkan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok pertama di Beograd tahun 1961 merupakan dua peristiwa besar rapat sidang terbuka dengan acara upacara penganugerahan gelar Dr. Profesor Dr. Halal Hukum oleh Universitas Diponegoro kepada ahli alat sarjana hukum ditutup oleh Rektor Ketua Sidang. Acara syukuran dari keluarga Dr. dilanjutkan dengan pemberian penanganan dari Rektor Universitas Diponegoro kepada Dr. Honoris Causa Ali Alatas Sarjana Hukum. Ali Alatas Sarjana Hukum. Diawali dari Rektor Ketua Senat beserta Ibu. Global governance dan tujuan pokok tatanan dunia baru yang itu. Ya, saya kira Pak Ali Alatas memberikan gambaran yang gamblang ya terhadap bagaimana kira-kira gambaran dunia yang akan datang, terutama bahwa di sana ada tuntutan-tuntutan ya yang perlu diperhatikan oleh semua anggota masyarakat dunia, dan Indonesia sebagai salah satu bagian dari Indonesia dari masyarakat global, kita tidak bisa mengabaikan hal-hal itu. Oleh karena itu akan menjadi ukuran kerjasama internasional di bidang ekonomi, di bidang politik, sosiokultural, semuanya akan ke sana. Jadi yang manfaat yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan gambaran oleh Dr. Ali Alatas tadi adalah bahwa sebaiknya kita menata diri ke dalam, ya. Ya, salah satu di sana kan rule of law, ya. Jadi ya kita mulailah membiasakan diri untuk menghormati hukum, membiasakan diri untuk mentaati hukum, agar supaya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai suatu masyarakat nasional itu terbiasa dengan mentaati aturan, ya, menghormati aturan, sehingga yang namanya ketertiban dunia
itu pada hakikatnya akan terwujud apabila di tiap-tiap negara itu ada tertib, ya, ketertiban nasional sebagai sumbangan terhadap ketertiban dunia. Dan ketertiban dunia itulah yang nanti ikut menentukan bagaimana posisi kita sebagai suatu bangsa di dalam percaturan dunia internasional. Apa kita diterima sebagai suatu bangsa yang memang memiliki good governance, negara kita memang ada rule of law, ya, itu akan menjadi ukuran kerjasama internasional dalam yang dinamakan global village, ya, global neighborhood. Itu semuanya bagaimana kita bertetangga dengan baik kalau kita sendiri tidak membiasakan diri menghormati aturan di dalam negeri. Jadi itu yang inti pokok yang bisa kita petik dari pidato penerimaan gelar doktor tadi. Sebab apapun Pak Ali Alatas, ya, bukan hanya seorang diplomat yang berpengalaman, dia seorang sarjana hukum yang mengeterapkan teori itu dalam praktek forum internasional, dan pengalaman beliau itu barangkali sebagai seorang diplomat karier itu adalah sangat berharga, itu menjadikan aset nasional, ya, yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu saya kira manfaat terpenting dari yang bisa kita petik dari pidato penerimaan gelar honoris causa tadi. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Dan dunia global gitu. Dan tanggapan atas pidato beliau tadi. I'm afraid to have to repeat this in English. So, well, we would like, on behalf of the European Union, to express all our congratulations to Minister Ali Alatas for this very high and very deserved distinction. Yes, really, we appreciate him as one of the great and outstanding foreign ministers of this period. And I listened with great interest to his lecture, which I think gave a great overview about today's international political problems, but as well, which showed as well the solutions to those problems. Thank you. Terima kasih. Ya, saya kira bagi Undip sendiri sesuatu hal yang bersejarah, ya, karena baru sekali ini kita memberikan gelar doktor honoris causa, ya. Dan gelar ini tidak diberikan begitu saja, tapi melalui suatu proses akademis, yaitu melalui pertimbangan rapat senat di Fakultas Hukum dan melalui senat universitas, dan pada akhirnya persetujuan Mendikbud. Jadi kita melihat jasa-jasa yang eksklusif di dalam menjalankan misi konstitusi, yaitu menjalankan ketertiban dunia. Ya, ini suatu yang sangat penting. Dan sebagai seorang sarjana hukum internasional, beliau betul-betul bisa mengembangkan dan menstimulasi pendidikan hukum ini untuk memberikan nuansa dan keyakinan bahwa instrumen-instrumen internasional itu merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan di dalam pergaulan antar bangsa. Dan bahkan bisa dikatakan merupakan subsistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan budaya bangsa. Ya, jadi ini sangat penting bagi Undip. Dan bagi Deparlu sendiri, saya kira ini sesuatu kebanggaan, dan kita harapkan ada kerjasama dengan perguruan tinggi lebih erat dan bisa menstimulasi kinerja masing-masing dengan lebih baik. Ya, itu. Oh, itu belum ada pertimbangan sama sekali pada siapapun. Ya, itu baru sekali ini. Ini pun prosesnya 1 tahun. Ya, oke.